Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Suraja, Mr. Putin Leo, jurusan Teknik Informatika. Di praktikum ketemuan 10 ini, saya akan membahas tentang tab layout dan penerapan Onyx. Nah, tujuan darinya ini itu yang pertama itu mengenai tab layout dan nanti ada Onyx. Untuk tab layout sendiri itu menggunakan digunakan untuk membuat navigasi yang menggabungkan beberapa halaman atau tampilan menjadi satu tampilan sehingga pengguna bisa berpindah antara halaman dengan mudah. Juga Onyx itu adalah Open Neural Network Exchange, adalah format model machine learning open source yang memungkinkan model dari berbagai framework seperti PyTorch, TensorFlow, dan Scikit-learn diekspor ke satu format sama, yaitu Onyx. .onyx ini memudahkan proses penggunaan model di berbagai platform. Untuk itu, untuk berterutama sendiri, ya, yang perlu disesuaikan itu adalah tab layout karena komponen ini juga berfungsi untuk memindahkan penggunaan dari satu tab ke tab lainnya sehingga tab biasa menampilkan halaman berbeda namun masih berada dalam vektor yang sama juga sehingga navigasi menjadi lebih mudah terstruktur. Untuk pertama itu nanti ya kita akan membuat sebuah tab layout jadi mana nanti di sini saya membuatnya dengan halaman wiki. Nah, halaman wiki ini selanjutnya di sini untuk pembuatan tab layoutnya itu, dan di sini saya membuat dengan halaman wiki. Dan nanti seperti biasa bisa teman-teman nanti bisa diklik kanan, lalu new, pilih yang activity, pilih yang MTV activity. Buat namanya setelah teman-teman juga nanti dia akan muncul activity juga. Di sini activity wiki XML. Nah, untuk tab layout sendiri ini nanti ada di dalam di XML ya. Nah, di sini untuk kodenya seperti ini, command dari Google Material Tab Layout, dimana nanti dia tuh di bawah toolbar. Nah, di sini saya memakai toolbar di atas, juga di sini terdapat view pager. Nah, selanjutnya itu untuk membuat isi tabnya. Nah, untuk tab sendiri ini di dalam seperti kali ini saya akan membuat 4 tab. Itu ada tab A, ada tab B, tab C, dan tab D. Nah, untuk tab-tab sendiri ini yang merupakan fragmen. Yang dimana nanti teman-teman bisa buatnya seperti biasa, yaitu klik kanan, new, pilih fragmen, dan juga pilih fragmen blank. Nah, kita buat nanti untuk tab A fragmen itu isinya tidak ada yang dirubah. Mungkin nanti kita ubah di dalam activity-nya. Pergi ke activity misalnya tab A. Sebelum itu juga ada yang tertinggal yaitu membuat tab adapter. Nah, untuk tab adapter ini agar dia bisa pindah halaman satu halaman ke halaman lain. Untuk kode seperti ini, itu bisa teman buat aktivasi baru dengan nama tab adapter atau bebas. Juga nanti jangan lupa untuk mengimpor override get item iconnya itu sesuaikan. Di sini saya karena saya membuat 4 tab maka ini 4. Jika itu teman-teman bisa lebih itu sesuaikan saja ingin berapa tab buat. Juga untuk return positionnya juga ini diatur juga teman-teman. Nah, di sini karena 4 dia dimulai dari 0 1 2 3 1 2 3. Jadi dia ada 4. Karena di sini dia mulai dari 0. Untuk codingan seperti ini, lalu selanjutnya di dalam code wikinya terdapat file adapter yang memanggil tab adapter yang sudah dibuat tadi. Di activity-nya juga membinding view pager-nya agar dia terpanggil teman-teman. View pager-nya agar dia menggunakan view pager. Juga di sini memanggil juga hubungan tab layout dengan view pager-nya. Nah, di sini juga disesuaikan menggunakan 4 tab yang dimana nanti tab A, tab B, dan tab C, tab D dipanggil sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini ada tab teks, ini tab A, untuk ikonnya sendiri itu bisa diatur di sini. Juga ini pengisiannya juga nama ikon dan nama ikon. Jangan lupa membuat artisnya juga ini adalah untuk toolbar ya. Selanjutnya itu nanti dia hasil akhirnya akan muncul tab-tab yang kosong. Nah, untuk isi tab-tabnya sendiri itu untuk penerapan wikinya itu yang bisa dilihat nanti di sini untuk fragmennya itu di sini berisi tab A. Nah, untuk tab A sendiri itu dia berisi tentang penjelasan bagaimana apa itu Onyx. Onyx adalah open roller dan sebagainya. Juga kelebihan Onyx ini bisa teman-teman lihat. Saya dapat ada penjelasan mendukung
Kelebihan Onyx itu mendukung banyak framework AI, fondasi model AI lebih cepat di Android, lebih ringan dibandingkan format native framework dan dapat berjalan sebagai platform. Itu bisa mobile, web, dan edge device. Juga tersedia runtime yang sangat efisien. Contoh penerapan itu bisa di aplikasi mobile mengonversi model PyTorch ke Onyx. Jika ada CCTV sistem cerdas itu bisa jadi ada jika perusahaan e-commerce yang mengonsumsi model rekomendasi untuk dijalankan lebih cepat di server dengan Onyx Runtime. Juga ada aplikasi kesehatan yang melakukan deteksi penyakit melalui model Onyx untuk menjaga formula yang tetap. Untuk tabelnya sendiri itu berisi tentang bagaimana model disimpan dalam format Onyx. Nah, di sini penjelasannya itu ada format Onyx itu menyimpan model sebagai sebuah grafik komputasi yang berisi kumpulan layer operator, count, value, dan sebagainya. Juga struktur jaringan, node atau sensor. Juga terdapat parameter model, wake, dan bias metadata model seperti versi, offset, dan input-output, serta dimensi tensor tujuan utamanya itu menyediakan format universal yang digunakan lintas framework. Nah, dengan Onyx juga bisa dipindahkan dari PyTorch ke TensorFlow. Juga di sini ada penjelasan dengan skate Flan ke C++. Atau dijalankan langsung pada Onyx rantai untuk format tinggi ya. Untuk struktur file Onyx juga itu terdapat utama itu satu model foto, model proto. Objek utama itu terdapat merepresentasikan model lengkap. Di dua itu ada grab foto berisi node-nya. Juga inputnya ada 3 tensor proto, metadata seperti observation dan nama model lah teman-teman penjelasannya. Untuk tab C sendiri itu berisi tentang konversi model ke format Onyx. Nah, untuk konversinya itu yang pertama ke konversi model PyTorch ke Onyx itu ada konversi menggunakan torch.onyx.export dalam buka kurung tutup kurung. Juga proses ini membutuhkan dummy input sebagai contoh data. Lalu yang kedua ini konversi model TensorFlow ke ini kodenya. Juga ini kedua itu ada konversi model TensorFlow ke Onyx. Juga nanti ada konversi model Skitlearn ke Onyx. Dan untuk tab dia sendiri ini adalah penjelasan dataset yang saya gunakan sebagai contoh penggunaan penerapan Onyx ya teman-teman. Datasetnya sendiri itu tentang customer behavior for tourist system. Yang dataset itu pengguna proyek ini itu sosial media data dari Kaggle. Dataset ini juga berdata perilaku penggunaan pencarian, klik IJMM, media sosial, preferensi wisata, dan keputusan pembelian. Mengapa dataset ini dipilih? Karena dataset ini juga konteks aplikasi pemesanan tiket wisata di tema saya. Juga informasi seperti minat, klik, IJMM, dan preferensi pengguna membantu model memahami pola perilaku pelanggan secara akurat. Untuk fiturnya itu terdapat user ID, country, tourist type, device, page views, set keyword, destination, social media engagement, click activity, dan purchase intention. Untuk output modelnya juga ada prediksi minat di wisata, juga terdapat rekomendasi destinasi, juga prediksi kemungkinan pembelian tiket. Bagaimana Onyx digunakan dalam model ini? Model machine learning ini dilatih dari dataset di ekspor ke format Onyx. Format ini memungkinkan eksekusi model lebih cepat di Android menggunakan Onyx Runtime sehingga rekomendasi data dapat diberikan secara real-time tanpa server. Nah, untuk error sendiri itu mungkin dalam untuk error yang saya mungkinkan itu paling tidak seringnya itu terjadi di tab adapter ya teman-teman. Di ini saya sih kayak di dalam wikinya itu paling nama-nama di ini adapter dan set adapter view pager itu sangat penting dan jika ada salah nama mungkin tidak akan terjadi error. Terus tantangannya juga ada pada bagian tab yaitu bagaimana agar salah satu tab diklik, maka tampilan memberikan efek atau kesan perpindahan yang jelas sehingga pengguna merasa bahwa tab tersebut benar aktif dan berpindah dengan mulus. Untuk halaman, jadi konsepnya itu pemana itu membuat tab layer yang dapat menampilkan beberapa halaman dalam satu fitur dan begitu pengguna dapat berpindah antara halaman secara praktis melalui tab. Sebagai contoh, ada pada di bawah ini yang saya tampilkan layarnya juga contohnya. Juga hubungan dengan materi sebelumnya, hubungannya itu terletak pada cara menampilkan fragmen. Nah, di sini untuk tab-tabnya itu kan menggunakan fragmen. Ditampilkan dengan cara di slide menggunakan VPager dan sebelumnya juga menggunakan VPager. Sementara pada pertemuan kali ini juga fragmen ditampilkan dengan cara mengklik tab pada tab layout. Tab layout bagian atas di bawah toolbar. Jadi keduanya sama-sama membahas cara menampilkan fragmen namun dengan metode navigasi yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mencoba demo aplikasi website-nya.
Nah, untuk penemuan sendiri itu, maka langsung di sini langsung masuk ke halaman website saya, website mobile saya. Kita buka tema dulu. Nah, untuk halaman pertama, sini ke bagian nomor, lalu sini ke bagian Wikionix. Maka dia tampil seperti ini. Bisa di scroll, di sini ada penjelasan apa itu Onyx yang sudah saya bilang tadi, juga kelebihan Onyx. Di sini juga ada terdapat contoh penggunaan Onyx, juga pada dunia data, lalu juga di sini tab B-nya berpindah ke halaman tab B. Di sini kita lihat dia ada efek seperti bergeseran. Itu juga ini bagaimana model simpan dalam form Onyx yang sudah saya bilang tadi, struktur file Onyx. Juga di sini tab C-nya, jika diklik dia maka halaman ke C, jika diklik ke B maka dia ke C, dia ke B. Nah, untuk cek tampil C juga berisi konversi model ke format Onyx, sini konversi model PyTorch ke Onyx, juga konversi TensorFlow ke Onyx, juga model Skitlearn ke Onyx, juga tab D berisi dataset yang sebagai contoh dataset yang saya gunakan di dalam em, mobile ini, tapi sebagai contoh hanya referensi untuk web mobile lagi bagaimana. Yang harusnya jika saya menggunakan machine learning itu bisa nanti jadi outputnya tuh menggunakan mobile. Nanti penghitungan di mobile hasilnya akan muncul di situ juga. Nah, untuk juga tab di divisi seperti ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.